Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang ekoenzim. Next. Nah, di sini ada agenda spesifik dengan NRP 16 2020 009. Terus ada Muhammad Awalijan Anda dengan NRP 16 2020 020. Terus ada Raffi Ramadan Pratama dengan NRP 16 2020 021, dan saya sendiri Jinan Fasya Rohman dengan NRP 16 2020 025. Nah, boleh dilanjutkan oleh Raffi. Di sini ada topik. Topiknya yang pertama latar belakang, kedua konsep bisnis, ketiga pengertian ekoenzim, keempat mengapa penting ekoenzim, kelima manfaat, keenam cara membuat, dan terakhir 7 catatan penting. Latar belakangnya itu pengendalian sampah organik adalah komponen penting dari upaya global mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Sampah organik yang terdiri dari sisa makanan, limbah pertanian, dan bahan organik lainnya. Next. Berikut adalah beberapa informasi latar belakang yang mungkin berguna dalam pengelolaan sampah organik. Yang pertama, volume sampah organik meningkat, kedua dampak lingkungan merugikan, ketiga peluang daur ulang dan teknologi baru, keempat inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Model bisnisnya yaitu memproduksi dan mengemas starter pack ekoenzim sebagai cairan multiguna sebagai salah satu pengelolaan sampah organik. Pengertian ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Prosukan Kompanpong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian dari Thailand. Gagasan proyek ini adalah untuk mengelola enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah sebagai pembersih organik. Enzim merupakan amonia menjadi nitrat atau NO3, hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. Sementara itu mengubah CO2 menjadi karbonat NO3 yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. Yang pertama itu hemat, mengurangi polusi, air purify, dan banyak manfaatnya. Next. Manfaat ekoenzim kandungan selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya ada manfaat ekoenzima. Kandungan pada ekoenzima memiliki banyak cara untuk membantu siklus alam, seperti untuk memudahkan pertumbuhan tanaman, mengobati tanah, dan membersihkan air yang tercemar. Selain itu bisa juga ditambahkan produk pembersih rumah tangga seperti sampo, pencuci piring, dan juga deterjen. Kan untuk penolak serangga alami seperti semut dan serangga lainnya. Ekoenzima juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas buah dan juga sayuran. Selanjutnya. Enzima yang pertama kita harus menyiapkan yaitu gunakan gula apapun selain gula putih. Selanjutnya gunakan sisa sampah dapur seperti kulit apel, jeruk, nanas, dan juga pir. Tahap yang pertama adalah tuang semua bahan dalam botol, mencacah limbah, kemudian campur gula dan air ke dalam botol. Setelah itu simpan di tempat yang kering dan juga sejuk dengan suhu dalam ruangan. Yang ketiga ada biarkan selama 3 bulan dan buka setiap hari di 2 minggu pertama, kemudian seminggu sekali. Yang keempat ada kadang ada lapisan putih di permukaan larutan. Jika cacing muncul, tambahkan gula segenggam. Yang kelima adalah setelah 3 bulan, saring ekoenzima menggunakan kain kasar atau saringan. Selanjutnya. Ini adalah strategi akuisisi, yaitu yang pertama adalah membuat konten yang berkualitas tentang manfaat ekoenzima. Yang kedua adalah membentuk kemitraan dengan bisnis atau komunitas yang memiliki nilai serupa tentang keberlangsungan lingkungan. Selanjutnya. Sini terdapat 2 artikel yang membahas tentang ekoenzima. Yang pertama ada bau menyengat 200 liter ekoenzima disemprotkan ke gunungan sampah TPA Sente.
Dan yang kedua ada pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi ekoenzima cairan sejuta manfaat di klaster Malta Sentralan Paredes Kecamatan Parung Panjang. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat bisnis model Canva dari pembuatan ekoenzima. Key partnernya adalah tim pengembang aplikasi dan juga produsen bahan baku paket starter pack ekoenzima. Key activities yaitu memastikan aplikasi tetap up to date, membuat modul pelatihan untuk membantu pengguna dalam membuat ekoenzima. Setelah itu ada riset untuk pembuatan ekoenzima. Key resultnya adalah gula merah tebu. Value proposition aplikasi yang menyediakan manajemen dan penggunaan ekoenzima itu penawaran paket starter pack ekoenzima dengan panduan penggunaan dan informasi pemeliharaan. Setelah itu ada customer relationship, layanan pelanggan melalui chat atau forum komunitas, yaitu feedback atau umpan balik pelanggan. Channels mobile app store seperti Google Play atau App Store. Setelah itu media sosial dan website. Setelah itu ada customer segment, yaitu masyarakat yang tertarik untuk menggunakan ekoenzima untuk mengolah sampah. Selanjutnya ada bisnis memanfaatkan ekoenzima dalam produksi atau pengolahan sampah. Strukturnya ada biaya untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya untuk memasarkan aplikasi, dan juga biaya untuk pembuatan paket starter pack ekoenzima. Yang terakhir ada revenue stream, penjualan paket starter pack untuk pembuatan ekoenzima. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya terdapat dua BPMN. Yang pertama ada BPMN pembelian. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan starter pack ekoenzima. E-commerce akan tidak, jika tidak e-commerce akan mengirimkan informasi gagal. Dan jika berhasil, e-commerce akan mengirimkan dan mengirimkan pembayaran berhasil. Selanjutnya di pelanggan menerima konfirmasi pembayaran berhasil, lalu dilanjutkan ke penjual melakukan pemesanan barang, dari penjual mengantar pesanan ke kurir, selanjutnya kurir menerima barang dan mengirim ke pembeli. Setelah itu di pelanggan menerima paket dan selesai. Yang kedua ada BPMN untuk tracking mobile apps. Dimulai dari pelanggan membuka aplikasi, selanjutnya memilih fitur tracking ekoenzima, selanjutnya membuat tracking baru, dilanjutkan di mobile apps akan menerima permintaan tracking ekoenzima, dilanjutkan memberikan panduan awal cara pembuatan. Setelah memberikan panduan awal cara pembuatan, pelanggan akan menerima email dan melakukan panduan awal. Di mobile ads selanjutnya akan membuat notifikasi tracking, dan notifikasi tracking akan mengirimkan email atau pesan kepada pelanggan dalam waktu 1 bulan. Setelah itu pelanggan menerima notifikasi tracking, dan yang terakhir melakukan pengecekan dan selesai. Selanjutnya adalah proses Salesforce produk dari ekoenzim. Ini adalah proses untuk menawarkan produk ekoenzim ke customer-nya. Jadi pada modul CRFD di buku ini activate untuk menambahkan tipe lain sesuai dengan penawaran yang akan Anda tawarkan pada klien. Next. Nah, setelah itu tambahkan activity pada people lain, yaitu email, untuk memberikan penawaran produk cairan ekoenzim via email. Next. Nah, jika aktivitas email tersebut telah dilakukan, klik centang pada aktivitas tersebut, kemudian respon balik baik oleh pelajar, maka pindahkan tipe lain ke kolom qualify. Next. Nah,
tambahkan activity call pada people line untuk membicarakan penawaran lebih lanjut dengan klien apakah ia setuju ataukah ada permintaan khusus untuk persediaan kali ini. Setelah calling dilakukan, centang pada bagian aktivitas tersebut. Next. Nah, setelah itu jika aktivitas calling tersebut telah dilakukan, klik centang pada aktivitas tersebut. Jika direspon baik oleh klien, maka pindahkan ke lain ke kolom opposite. Nah, jika sudah, tambahkan activity meeting pada titik lain untuk membuat penawaran lebih lanjut dengan klien apakah ia setuju atau ada permintaan khusus lagi untuk penawaran kali ini, dan membahas lebih dalam tentang penawaran produk ekoenzim. Nah, setelah itu maka atur jadwal untuk mengadakan pertemuan dengan menentukan hari dan waktu. Nah, jika hari dan jadwal sudah disetting dan klik save, tinggal melaksanakan meetingnya. Nah, jika sudah melaksanakan meeting dan sama-sama setuju, maka pindahkan ke lain ke kolom hubungan. Nah, jika proses penawaran produk maka proses penawaran produk ekoenzim sudah berhasil dan bisa dilanjutkan ke proses bisnis lainnya. Next. Nah, mungkin ini adalah penjelasan dari kelompok kami dan kelompok 5 tentang ekoenzim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.